tentang Habib tukang obat tadi itu mengingatkan kita semuanya bahwasanya saat itu sudah ada yang berani dan dengan pikiran yang jernih serta jenius sudah bisa menilai kalau mereka itu bukan keturunan Nabi. Makanya saya apresiasi pada Mbak Nikita Mirzani. Beliaulah patut diberi gelar Sri Kandi Penghancur Pahlawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam sejahtera buat kita semuanya. Para pemirsa, kembali lagi Simbah di sini akan mengambil tema di dalam video ini dari komentar netizen atau subscriber yang masuk di dalam channel YouTube saya. Tema yang saya angkat pada kali ini adalah tentang Habib tukang obat. Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2021, yaitu pada saat pandemi corona, tentang Habib tukang obat ini cukup populer dan beritanya menjadi trending topik sebab yang melontarkan kata-kata Habib tukang obat itu adalah dari seorang perempuan, dan Simbah di sini sangat salut sekali karena pada saat itu pamor Habib masih di atas. Lain halnya kalau zaman sekarang. Saat ini akibat dari tesis Kiai Imad, Habib itu memudar. Banyak orang sudah berani dengan para habaib, tapi kalau dikala itu berani macam-macam dengan Habib, ya habislah. Dan pada saat itu pun yang melontarkan kata-kata Habib tukang obat juga digeruduk oleh pasukan Muhyiddin Habib atau pecintanya Habib. Dan wanita tersebut adalah saudari Nikita Mirzani. Simbah melalui video ini mengapresiasi kepada beliau. Saya berikan predikat Sri Kandi Penghancur Pahlawi. Sebab apa? Dikala itu belum ada seorang pun yang berani dan memprediksi serta menilai kalau Pahlawi itu bukan keturunan Nabi. Makanya Nikita Mirzani ini meskipun seorang wanita dan agamanya juga tidak terlalu dalam, tapi Simbah salut. Lain halnya orang-orang yang sampai saat ini yang masih menjadi budaknya itu sangat tololnya. Masa tidak melihat Nikita Mirzani saja bisa tahu kalau Habib itu bukan keturunan Nabi? Karena apa? Karena Nikita Mirzani tentunya menggunakan rasionya. Seperti yang sudah dikatakannya, kalau keturunan Nabi tidak mungkin dong di dalam setiap ceramah-ceramahnya keluar kata-kata yang kotor. Itu yang telah disampaikan oleh saudari kita Nikita Mirzani. Dan Habib tukang obat maka saat itu sangat populer, dan saat itu pun rumah Nikita Mirzani digeruduk, dikepung oleh para pendukung para habaib sampai berapa hari ya, kalau tidak salah dipimpin oleh Ustadz Maher, yang pada akhirnya Ustadz Maher dipenjara dan mati di dalam penjara. Nah, kalau selama ini yang didengung-dengungkan siapa yang melawan Habib kualat, kebalikannya, toh sudah ketahuan itu Ustadz Maher sebagai pendukungnya mengepung rumah Nikita Mirzani, pada akhirnya mati di penjara. Maka bualan Pahlawi penjelasan semua jangan percaya. Justru
Tuhan menunjukkan kebenaran. Jadi tidak benar kalau kita akan kualat. Kalau melawan Habib itu tidak benar. Sudah dibuktikan oleh saudari kita, Teteh Nikita Mirzani. Bukan Teteh Nikita Mirzani yang meninggal, tapi Ustadz Maher yang sebagai pendukungnya akhirnya koet di dalam penjara. Nah, tentang Habib tukang obat tadi seharusnya menjadikan ingatan kita bahwa membongkar nasab Pak Alawi itu tidak tabu, karena yang kita bongkar adalah perilaku Pak Alawi yang tidak benar. Makanya saya berkeyakinan kalau saat ini seolah-olah kita memusuhi Pak Alawi, ya. Tapi suatu saat mereka kalau sudah sadar, barangkali ini ya, mereka akan justru berterima kasih. Karena mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, padahal bukan, itu malah berdosa besar. Dan nanti akan dituntut di akhirat untuk mempertanggungjawabkan. Jadi kalau sekarang mereka bisa menyadari, dan nanti bila mana sudah sadar, ada yang menegur, ada yang mengingatkan seperti halnya Kang Imat ini, pasti mereka juga berterima kasih pada orang yang mengingatkannya, kalau memang mereka sadar. Tapi kalau tidak sadar juga, ya resikonya tentunya akan mereka tanggung di hari kemudian. Dan sebenarnya tentang permasalahan nasab itu kan, kalau mereka mengakui clear, nggak akan ada masalah. Toh kita tidak melarang tinggalnya Habib di sini. Yang penting bisa menyelesaikan di mana tanah dipinjak, di situ langit dijunjung, kan itu saja ya. Kalau istilah Sunda itu harus sadar diri, harus menghormati di mana mereka tinggal, jangan malah tolak cangkeng ibaratnya gitu ya, malang kerik nih wong Jawa mengatakan. Jadi permasalahan nasab itu bukan untuk ditabukan, bukan untuk dipertentangkan. Walaupun tidak nyambung pun juga tidak jadi masalah, seharusnya demikian. Nah, kembali lagi tentang Habib tukang obat tadi, itu mengingatkan kita semuanya bahwasanya saat itu sudah ada yang berani dan dengan pikiran yang jernih serta jenius sudah bisa menilai kalau mereka itu bukan keturunan Nabi. Makanya saya apresiasi pada Mbak Nikita Mirzani. Beliaulah patut diberi gelar Sri Kandi Penghancur Pak Alawi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.